猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok Taiking muncul di hadapan Shoyan. Lalu, Shoyan menyerap mata air iblis dan memakan pil energi, sehingga ia berhasil menerobos ke tahap tengah Dewa Bintang 9. Selanjutnya, Shoyan menaiki lantai ketiga, keempat, lalu kelima. Dan scene pun berganti. Sementara itu di lantai kelima, pertempuran sengit sedang terjadi saat ini, dan sudah ada banyak orang yang kuat yang terdapat di tempat ini. Setelah memasuki lantai kelima, Senju menemukan bahwa Shoyan tampaknya tidak mengikutinya. Tetapi, kali ini dia sudah belajar untuk menjadi pintar. Dia menunggu semua orang, dan menunggu kedatangan Shoyan. Benar saja, setelah beberapa saat, sosok Shoyan sudah lama tertunda, dan tampaknya dia bertekad untuk tidak akan membiarkan mereka berdua lagi. Lantai kelima ini masih dikelilingi oleh kabut abu-abu, tetapi sekilas kita bisa melihat bahwa ada ratusan tablet batu berwarna darah, dan pada saat ini ada sosok yang tersebar duduk di depan monumen batu itu. Semua orang itu berkonsentrasi dan menutup mata mereka, seolah mereka sedang memahami sesuatu di dalam tablet itu. Kemudian, Shoyan mendekati tablet batu secara acak, dan kekuatan jiwanya pun langsung keluar. Tingkat teratas dari peringkat keberuntungan, gumam Shoyan. Shoyan terlihat kaget. Ternyata tablet batu ini semuanya adalah teknik bertarung yang sangat kuat. Shoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ada ratusan tablet batu di sana, dan tampaknya dia telah datang ke warisan pertama dari Dewa Iblis. Selain itu, Shoyan dengan santai memeriksa satu demi satu tablet itu, dan ternyata itu adalah teknik bertarung peringkat keberuntungan kelas atas. Jika melangkah lebih jauh lagi, itu akan menjadi peringkat kuno yang sunyi, yang bahkan peringkat ini banyak digunakan oleh kultivator di ranah keabadian. Pada saat ini, Shoyan tiba-tiba melihat tablet batu yang menghilang. Ada dua sosok yang duduk bersila di dekat tablet itu. Salah satu dari mereka membuka matanya dengan mata merah, sementara yang lain bernapas dengan tenang. Sialan, dia yang pertama menyadarinya. Gumam Shoyan sambil menatap kedua orang itu. Shoyan pun mengangkat alisnya. Tampaknya setiap tablet batu hanya dapat memiliki satu pemilik. Siapapun yang menyadarinya terlebih dahulu akan mendapatkan seni bela diri dan keterampilan bertarung yang ada di dalamnya. Mengingat di dalam pagoda emas, Shoyan berpikir bahwa keterampilan di dalam pagoda emas lebih bagus dan berguna untuknya daripada keterampilan yang ada di tempat ini. Jadi, ia berencana untuk pergi dari sini. Ayo kita pergi dari sini, ucap Shoyan kepada Taiking dan Senju. Ah, kita akan pergi sekarang, ucap Senju yang terkejut. Namun tiba-tiba sosok sang ratu muncul di samping Shoyan dan berkata, "Ini adalah harta pribadi milik Dewa Iblis. Apakah kamu memandangnya rendah salah satu dari mereka?" ucap sang ratu sambil menatap Shoyan yang akan pergi. Shoyan pun mengangguk dengan tegas. Aku ingat bahwa Dewa Iblis memiliki keterampilan bertarung yang disebut Gajah Cahaya Iblis. Meskipun itu bukan peringkat kuno yang sunyi, itu cukup menarik, ucap sang ratu sambil melirik Shoyan. Teknik bertarung ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan unik yang diciptakan oleh Dewa Iblis. Teknik itu mengubah energi iblis menjadi gajah raksasa. Aku pikir kamu dikenal karena tubuh fisikmu yang kuat, sehingga teknik ini akan cocok dengan gaya bertarungmu, ucap sang ratu kembali. Mendengar apa yang dikatakan sang ratu, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Sejak wanita cantik itu angkat bicara, itu berarti keterampilan bertarung ini patut untuk dipuji. Tapi, ada begitu banyak tablet batu di sini. Aku tidak tahu tablet mana yang dibicarakan Yuan ucap Shoyan sambil tersenyum masam. Itu mudah. Tunggu, aku akan bertanya padanya, ucap sang ratu sambil mengangkat kepalanya.
Sang ratu pun berkata dengan ringan. Setelah Taiking dan Senju mendengar kata-kata itu, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat ingin tahu. Tapi mereka ingin melihat apakah sang ratu bisa bertanya pada roh Dewa Iblis. Dewa Iblis, di mana keterampilan bertarung rahasiamu? Suamiku ingin mengetahuinya, ucap sang ratu secara langsung. Lalu, setelah beberapa saat, terdengarlah suara gemuruh cahaya merah yang jatuh dari langit. Dan kemudian, sebuah tablet batu yang bersinar dengan cahaya keemasan pun muncul di antara ratusan tablet batu. Tablet batu ini langsung menarik perhatian semua orang. Itu karena warnanya yang berbeda dari monumen batu di sekitarnya. Namun, ketika beberapa orang mendekati tablet batu ini, kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tablet batu, dan tanpa ampun membuat orang-orang yang mendekati itu juga langsung menjauh. Orang-orang yang melesat ke belakang bahkan lebih bergejolak, dan seteguk besar darah pun menyembur keluar dari mulut mereka. Lalu, setelah beberapa orang ini menstabilkan tubuhnya, bola mata mereka dipenuhi dengan darah. Keterampilan bertarung ini berbeda dari yang di sekitarnya. Itu pasti keterampilan bertarung yang sangat kuat, atau teknik latihan dari Raja Iblis yang menekan bagian bawah, ucap seseorang. Itu benar, pasti warisan tertinggi dari Raja Iblis, ucap orang yang berada di sebelahnya. Tiba-tiba, banyak sosok yang duduk bersila di atas monumen batu yang lain langsung membuka mata mereka ketika mendengar kata-kata ini. Dia melihat ke arah monumen emas hingga mereka semua perlahan membungkuk. Kini, satu demi satu orang yang tidak percaya dengan peninggalan ini mencoba melangkah maju. Dan tanpa terkecuali, mereka semuanya terkejut hingga terpental cukup jauh. Sial, sejak itu muncul, kenapa kamu tidak membiarkanku menunggumu? Ucap seseorang. Mungkinkah kita membutuhkan beberapa kesempatan? Atau mungkin pil iblis dan pola pada pil iblis kita yang tidak cukup untuk mendapatkannya, ucap orang lain. Sementara itu di belakang, Taiking dan Senju sangat terkejut ketika melihat monumen emas yang muncul, dan mereka tidak perlu memikirkannya. Alasan dibalik kesulitan yang dihadapi semua orang karena inilah yang diminta oleh sang ratu sebelumnya. Suamiku, cepatlah pergi, itu adalah milikmu, ucap sang ratu sambil tersenyum manis. Segera, Shoyan pun langsung menatap monumen emas itu dan menyaksikan puluhan sosok di kejauhan. Namun tiba-tiba, Senju maju ke depan untuk mengusir orang-orang berada di dekat tablet batu itu. Semuanya, menyingkirlah dari sini. Ini bukan untuk kalian, dan bukan sesuatu yang harus kalian miliki. Tapi, ada seseorang yang memang sudah diharuskan mendapatkannya, dan dia ada di sini, ucap Senju. Kemudian, Shoyan pun langsung memiliki garis hitam di seluruh wajahnya, dan jelas bahwa tindakan Senju ini akan membuatnya dalam masalah besar. Pada saat ini, semua orang pun langsung memandang sosok Senju dengan pandangan buruk satu demi satu. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka berencana untuk memprovokasi Senju, dan mereka hanya ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Senju. Setelah itu, lusinan orang ini secara bertahap membelah jalan, dan sosok Senju pun perlahan bergerak di bawah tatapan semua orang yang tertuju padanya. Itu karena semua orang tidak percaya ketika mereka tidak bisa masuk, dan Senju masih bisa memasukinya. Kini, terlihat bahwa sosok Senju bergerak mendekati tablet batu emas itu dengan perlahan. Namun, langkah kakinya tiba-tiba berhenti dan dia akhirnya mendengar tawa menghina dari semua orang. Aku sebelumnya berpikir bahwa kamu adalah orang yang kuat. Bahkan, kamu sungguh berani mencobanya. Tapi, jika tidak berhasil, keluarlah dari sini, ucap seseorang. Di antara lusinan orang ini, ada banyak orang kuat dan memiliki kekuasaan tinggi. Semuanya menatap Senju dengan marah, serta mata yang melebar. Hanya langkah ketiga, beraninya masuk ke sana. Tanpa kekuatan, apa yang bisa kamu lakukan? Ucap orang pertama sambil tertawa. Apakah kamu pandai dalam bertarung? Jika kamu ingin pandai bertarung, kamu harus memiliki latar belakang dan kekuatan yang lebih besar, ucap orang yang berada di sampingnya. Segera, setelah mendengar cibiran ini, Senju melirik semua orang dengan dingin. Ia mengabaikan mereka dan menatap Shoyan dengan senyum kecil seperti seekor anak babi. Tuan,
tolonglah. Semuanya sudah siap, gumam Senju. Pada saat ini, Xiaoyan langsung bergerak dengan perlahan untuk mendekati tablet itu. Namun di bawah pandangan banyak orang, mereka merasakan aura Xiaoyan yang mendekat. Detik berikutnya, ada suara kejutan yang sangat keras karena hal ini jelas terlalu aneh. Mereka menertawakan Xiaoyan karena ia masih berada di ranah dewa pertempuran. Detik berikutnya, ada suara kejutan yang sangat keras karena hal ini jelas terlalu aneh. Mereka menertawakan Xiaoyan karena ia masih berada di ranah dewa pertempuran. Pada saat ini, Xiaoyan berjalan mendekat dan berhenti di samping Senju yang tengah menjadi pusat perhatian semua orang, lalu berkata dengan lembut, "Tidak baik bagimu memiliki sikap rendah hati. Lain kali, kamu tidak perlu melakukannya, bahkan jika itu adalah demi diriku," ucap Xiaoyan. Segera setelah itu mata semua orang pun menjadi lebih curiga, karena ketika mereka memandang Xiaoyan dan Senju, seolah-olah mereka sedang menonton komedi. "Aku bahkan tidak bisa mendekat. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya di tingkat dewa mampu melakukannya?" ucap seseorang di kejauhan. Aku juga ingin melihat trik apa yang akan mereka berdua mainkan. Jika mereka terpental setelah beberapa saat, aku akan membunuh kedua orang ini secara bersamaan," ucap seseorang yang berada di sampingnya. Namun, setelah suara-suara hinaan itu keluar, Senju mengangkat kepalanya sedikit dan matanya tampak bangga. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya dan malah ada ekspresi tenang. Xiaoyan pun perlahan mengambil langkah maju untuk mendekati tablet batu emas itu. Ketika melangkah sejauh 10 kaki, Xiaoyan pun akhirnya sampai dan dia langsung duduk bersila di depan tablet batu emas itu dengan matanya yang perlahan tertutup. Sementara itu, puluhan orang yang berisi pun langsung terdiam. Sekitarnya sangat sunyi dan bahkan napas mereka tampak membeku pada saat ini. Lalu, ketika ada seseorang yang kembali melesat untuk mendekati monumen itu, dia kembali dipantulkan ke belakang. Tapi kali ini, sosok itu memegang dadanya yang terlihat sangat kesakitan dan sepertinya kekuatan pantulannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Segera, setelah melihat adegan ini, semua orang pun mendesis dingin dan mundur sedikit demi sedikit. Mata yang penuh hinaan dan pandangan merendahkan pun yang mereka miliki sebelumnya juga berubah dengan seketika. Dan bahkan, mata yang menatap Senju pun memiliki sedikit ketakutan. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Jangan melakukan pekerjaan mengerikan ini tanpa mendapatkan imbalan. Berpancarlah dengan cepat dan jangan mengganggu latihan tuanku di sini," ucap Senju dengan marah kepada semua orang itu. Pada saat ini, Senju menyilangkan tangan di dadanya dan dia terlihat sangat bangga. Ketika melihat penampilan Senju, sosok Taiking pun tidak sabar untuk naik dan menamparnya. Tapi kali ini Taiking perlahan melihat sekeliling dan tampaknya hanya dia yang menganggur. Sepertinya dia juga lebih baik merasakan sendiri warisan Dewa Iblis. Saat ini, Xiaoyan tidak membutuhkan perlindungannya karena tidak ada yang bisa mendekati tablet batu emas itu. Tentu saja, selain Xiaoyan ada juga Sang Ratu yang menunggu dengan tenang di sampingnya. Di sisi lain, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini sudah menembus ke dalam tablet batu emas itu dan energi iblis pun mengalir ke dalam pikirannya. Ada gambaran cahaya dari Dewa Iblis. Satu bayangan, dua nyata, dan yang ketiga juga nyata, gumam Xiaoyan. "Jika kamu dapat memahami kebenaran dari ketiganya, aku akan meneruskan keterampilan rahasia kedua milikku," ucap seseorang yang entah dari mana. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam monumen batu emas ini, suara rendah seseorang pria tiba-tiba datang dan informasi agung dituangkan ke dalam pikiran Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun melihat sebuah gambaran ilusi dan dalam kehampaan, iblis banting besar dengan tubuh berukuran puluhan ribu kaki pun mengembun dan menabrak sebuah bintang. Pada saat berikutnya, bintang-bintang itu pun meledak dan Xiaoyan juga tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis di dalam tubuhnya pun melonjak dengan panik dan dia pun segera menggunakan inti api untuk menekannya. Lalu, barulah kemudian Xiaoyan dapat menstabilkan pikirannya. Namun, Xiaoyan tidak segera bangun, tetapi dia kembali menutup matanya dan kesadarannya langsung masuk ke dalam pagoda emas. Untuk memahami keterampilan bertarung semacam ini hanya masalah waktu jika bakat Xiaoyan sendirian.
Tetapi, waktu yang Xiaoyan miliki sangatlah singkat, dan cara tercepat untuk membuatnya mahir adalah dengan menggunakan gerbang pertempuran di dalam pagoda emas. Xiaoyan masih berlatih selama beberapa hari, dan setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya sambil menghela napas panjang. Gambaran cahaya iblis Tianhe. Aku sudah mempelajarinya bahwa satu adalah bayangan, dua adalah kenyataan, dan tiga adalah kenyataan, dan aku sudah menyadarinya, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Di sisi lain, sang ratu tidak merasa terkejut dengan keberhasilan Xiaoyan ini. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, dan tampaknya tidak mengejutkan bahwa Xiaoyan bisa memiliki pemahaman seperti itu. Kemudian, setelah Xiaoyan memahami teknik, tablet emas pun runtuh dan menghilang. Banyak mata yang menonton di sana pun tiba-tiba membeku. Hilangnya tablet emas ini berarti bahwa Xiaoyan sudah memahami teknik itu, sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan berdiri. Ia tidak memperhatikan mereka, tetapi menepuk jubahnya dengan acuh tak acuh. "Ayo kita pergi," ucap Xiaoyan dengan suara yang tenang. Xiaoyan berkata dengan lembut, ada ratusan orang di sana, dan tentu saja tidak semua keabadian. Ada beberapa keabadian yang membawa dewa pertempuran, jadi tidak mengherankan bahwa mereka dapat mencapai ke sini dengan perlindungan dari keabadian. Namun, ketika beberapa aura agung datang ke arah Xiaoyan dan suara penjarahan yang kejam pun terdengar, beberapa sosok langsung menghentikan Xiaoyan. "Apakah kelompok Tuan juga ingin mengambil warisan itu?" ucap seseorang yang berkata, itu adalah seorang wanita. Wanita ini memiliki perawakan yang kuat, wajahnya bahkan lebih tegas, dan dia terlihat sangat maskulin. "Serahkan warisan itu dan gosokkan pada batu giok. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini," ucap seseorang pria dengan dingin. Pria itu menatap Xiaoyan dengan mata yang buruk. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah kultivator di ranah dewa, sehingga mereka berpikir bahwa mereka akan bisa mengalahkan Xiaoyan dengan mudah. Selain itu, mereka tampaknya merasa bahwa mereka menang jumlah, dan karena yang melindungi Xiaoyan hanyalah langkah ketiga, lagi pula itu juga hanya satu orang, mereka akan bisa menyingkirkan pelindung itu. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi hari ini?" ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan terlihat datar, dan dia berbicara sambil melirik orang-orang yang sudah siap untuk menyerangnya. "Jangan berpikir bahwa langkah ketiga itu akan menyelamatkanmu. Tidak peduli dari klan mana kamu berasal, tidak ada yang akan bertanggung jawab jika kamu mati di sini. Kalau kamu tidak memberikan harta itu akan sama setelah kami membunuhmu," ucap pria itu. Pria itu terlihat kurus dengan matanya yang cekung dan mata suramnya yang memancarkan aura membunuh ketika menatap Xiaoyan. Xiaoyan pun memandang pria itu. Telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke depan dan niat membunuh menyelimuti pria itu. Kemudian, saat Xiaoyan tersapu, energi iblis di tubuhnya melonjak dan muncul di belakangnya. Lalu, itu membentuk bayangan darah yang sangat besar. Mata semua orang pun memadat, dan mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan ketika melihat gerakan Xiaoyan ini. Itu karena tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga semua orang. Mereka yang menyerap energi iblis di tubuh mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya sebelum memasuki tempat ini untuk mendapatkan warisan dari Dewa Iblis. Melihat bayangan darah besar yang dilemparkan oleh Xiaoyan, mata semua orang pun tiba-tiba menyusut, dan banyak dari mereka yang telah memahami prasasti itu tampaknya memiliki keterampilan bertarung yang mereka sadari dengan jelas di depan bayangan darah Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Otot nggak ada supir. Thank you yang udah mampir.一旦被他们锁定的位置，
所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。